Apa benar mobil listrik itu lebih irit? Apa benar perawatannya lebih murah? Tentu saja, dealer mobil listrik akan bilang begitu. Tapi ada beberapa hal penting yang mungkin mereka lewatkan, atau sengaja tidak ceritakan. Hari ini, kita akan bongkar tuntas rahasia-rahasia itu, supaya kalian bisa membuat keputusan yang cerdas sebelum membeli mobil listrik pertama kalian. Pertama, mari kita bahas soal baterai. Ini adalah jantung dari setiap mobil listrik dan juga komponen yang paling mahal. Dealer mungkin akan menyoroti garansi baterai yang panjang, misalnya 8 tahun atau 160.000 kilometer. Kedengarannya hebat, kan? Tapi ada syaratnya. Garansi ini biasanya hanya berlaku jika kapasitas baterai turun di bawah level tertentu, misalnya 70%. Artinya, kalau kapasitas baterai mobil kalian turun jadi 75% dalam 5 tahun, performanya sudah menurun, jarak tempuhnya berkurang, tapi itu belum cukup untuk klaim garansi. Kalian harus hidup dengan performa yang berkurang itu atau membayar biaya penggantian baterai dari kantong sendiri. Dan percayalah, harganya bisa ratusan juta rupiah, hampir separuh harga mobil baru. Jadi, tanyakan secara spesifik, berapa persen degradasi yang ditanggung garansi dan apa saja syaratnya. Kedua, degradasi baterai itu nyata. Sama seperti baterai ponsel kalian, baterai mobil listrik akan kehilangan kapasitasnya seiring waktu dan pemakaian. Seberapa cepat? Ini tergantung banyak faktor. Cara kalian mengecas, seberapa sering kalian menggunakan fast charging, suhu lingkungan, dan gaya mengemudi. Dealer jarang sekali membahas detail ini. Mereka hanya bilang, "Oh, awet kok." Padahal, sering menggunakan DC fast charging memang praktis. Tapi panas yang dihasilkannya bisa mempercepat penurunan kesehatan baterai. Idealnya, cas mobil di rumah dengan AC charger yang arusnya lebih rendah. Ini lebih ramah untuk baterai dalam jangka panjang. Jadi, kalau kalian tinggal di apartemen tanpa fasilitas cas pribadi dan harus selalu bergantung pada stasiun pengisian umum yang super cepat, pertimbangkan dampak jangka panjangnya pada baterai. Ketiga, soal biaya tersembunyi. Dealer akan selalu menonjolkan betapa iritnya mobil listrik. Tidak perlu isi bensin, tidak perlu ganti oli. Benar, tapi ada biaya lain. Pertama, pemasangan home charger. Ini bukan sekadar colok ke stop kontak biasa. Kalian butuh instalasi khusus oleh teknisi ahli, yang biayanya bisa jutaan rupiah, tergantung kerumitan instalasi di rumah kalian. Belum lagi, mungkin kalian perlu menaikkan daya listrik di rumah, yang artinya biaya bulanan PLN kalian juga akan naik. Dealer seringkali tidak memasukkan biaya ini dalam hitungan mereka. Mereka anggap kalian sudah punya semua fasilitasnya. Lalu, ada biaya perbaikan. Meskipun mobil listrik komponen bergeraknya lebih sedikit, bukan berarti bebas masalah. Kalau ada kerusakan pada sistem elektronik, inverter, atau motor listriknya, biayanya bisa sangat mahal. Dan tidak semua bengkel bisa menanganinya. Kalian akan sangat bergantung pada bengkel resmi yang jumlahnya masih terbatas. Kalau kalian tinggal di luar kota besar, ini bisa jadi masalah serius. Bayangkan harus menderek mobil ratusan kilometer hanya untuk perbaikan sederhana. Jadi, cek dulu di mana lokasi bengkel resmi terdekat dan bagaimana ketersediaan suku cadangnya. Jangan sampai mobil kalian mangkrak berbulan-bulan hanya karena menunggu komponen datang. Keempat, mari kita bicara soal jarak tempuh yang sebenarnya. Angka jarak tempuh yang tertera di brosur, misalnya 400 km, itu adalah hasil tes dalam kondisi ideal. Di dunia nyata, jarak tempuh bisa jauh berkurang. Faktor apa saja yang memengaruhi? Banyak. Menyalakan AC dengan kencang, terutama di cuaca panas, bisa memangkas jarak tempuh hingga 20%. Mengemudi di jalan tol dengan kecepatan tinggi juga lebih boros energi dibandingkan mengemudi di dalam kota dengan kecepatan sedang. Kondisi lalu lintas macet, membawa banyak penumpang atau barang, bahkan tekanan ban yang kurang, semuanya memengaruhi seberapa jauh mobil kalian bisa melaju. Dealer mungkin tidak akan menjelaskan ini secara rinci. Mereka akan memberikan angka terbaik. Jadi, realistis saja. Jika brosur bilang 400 km, anggap saja jarak tempuh aman kalian di dunia nyata sekitar 300-320 km untuk penggunaan sehari-hari. Ini penting untuk merencanakan perjalanan, terutama keluar kota. Kelima, nilai jual kembali. Ini adalah topik yang sensitif. Dealer mungkin akan menghindarinya atau memberikan jawaban yang diplomatis. Faktanya, teknologi mobil listrik berkembang sangat cepat. Model baru dengan baterai yang lebih canggih, jarak tempuh lebih jauh, dan fitur lebih keren,
muncul setiap tahun. Ini membuat model-model lama cepat terasa usang, dan akibatnya, nilai jual kembalinya bisa anjlok lebih cepat dibandingkan mobil bensin konvensional. Bayangkan, kalian beli mobil listrik hari ini dengan jarak tempuh 400 km. 3 tahun lagi, mungkin sudah ada mobil dengan harga sama tapi jarak tempuhnya 600 km. Tentu saja, peminat mobil bekas kalian akan berkurang dan harganya akan jatuh. Ini adalah risiko yang harus kalian pertimbangkan, terutama jika kalian tipe orang yang suka ganti mobil setiap beberapa tahun. Keenam, infrastruktur pengisian daya. Di kota-kota besar seperti Jakarta, stasiun pengisian daya umum atau SPKLU memang sudah mulai banyak. Tapi bagaimana kalau kalian sering bepergian keluar kota atau tinggal di daerah yang lebih kecil? Ketersediaan SPKLU masih sangat terbatas. Dealer akan menunjukkan peta sebaran SPKLU yang terlihat banyak, tapi mereka tidak akan cerita kalau beberapa stasiun mungkin sedang rusak, sedang dipakai, atau bahkan tipenya tidak sesuai dengan mobil kalian. Ada berbagai jenis konektor cas, seperti tipe 2 untuk AC dan isi 2 untuk DC. Pastikan kalian tahu mana yang cocok untuk mobil kalian dan periksa ketersediaan stasiun yang kompatibel di rute yang sering kalian lewati. Jangan hanya bergantung pada aplikasi. Kadang, informasi di aplikasi tidak update. Ini bisa jadi mimpi buruk kalau kalian kehabisan baterai di tengah jalan tanpa ada tempat untuk mengecas. Ketujuh, pengalaman berkendara yang berbeda. Mobil listrik itu torsinya instan. Begitu pedal gas diinjak, mobil langsung melesat tanpa jeda. Ini memang seru, tapi butuh adaptasi. Selain itu, ada yang namanya regenerative braking. Saat kalian melepas pedal gas, mobil akan melambat secara otomatis sambil mengisi ulang sedikit daya ke baterai. Rasanya seperti engine brake yang kuat. Beberapa orang suka, beberapa lagi merasa aneh pada awalnya. Dealer biasanya hanya bilang, enak kok, senyap dan responsif. Tapi mereka jarang menjelaskan bahwa kalian mungkin perlu mengubah gaya mengemudi kalian. Kalian harus belajar untuk lebih halus dalam menginjak pedal, belajar memanfaatkan regenerative braking untuk efisiensi maksimal. Ini bukan hal negatif, tapi ini adalah sesuatu yang perlu diketahui agar tidak kaget saat pertama kali mencoba. Kedelapan, isu perangkat lunak atau software. Mobil listrik modern itu seperti smartphone beroda. Hampir semua fungsinya dikendalikan oleh software, mulai dari sistem hiburan, navigasi, hingga manajemen baterai dan performa. Ini keren, karena pabrikan bisa memberikan update fitur baru dari jarak jauh, atau yang disebut over-the-air update. Tapi, sisi lainnya adalah potensi bug atau galat pada software. Sama seperti ponsel kalian yang kadang hang atau aplikasinya crash, mobil listrik juga bisa mengalaminya. Layar tiba-tiba mati, koneksi Bluetooth putus nyambung, atau fitur tertentu tidak berfungsi. Dealer tentu tidak akan menceritakan potensi masalah ini. Walaupun biasanya bisa diatasi dengan restart atau update software, tetap saja bisa mengganggu. Tanyakan pada dealer seberapa sering mobil tersebut mendapat update software dan bagaimana prosesnya jika terjadi masalah. Kesembilan, dampak lingkungan yang sebenarnya. Salah satu argumen utama penjualan mobil listrik adalah ramah lingkungan, nol emisi. Ini benar untuk emisi gas buang dari knalpotnya, karena memang tidak ada. Tapi, kita harus melihat gambaran besarnya. Proses pembuatan baterai, terutama penambangan lithium, kobalt, dan nikel, punya dampak lingkungan yang tidak kecil. Belum lagi, listrik yang kita gunakan untuk mengecas mobil itu datang dari mana? Di Indonesia, sebagian besar listrik kita masih dibangkitkan dari batu bara. Jadi, secara tidak langsung, mobil listrik kita masih berkontribusi pada emisi karbon. Hanya saja emisinya pindah dari knalpot mobil ke cerobong asap pembangkit listrik. Dealer tidak akan pernah membahas soal ini. Memang, seiring bauran energi kita semakin hijau dengan energi terbarukan, mobil listrik akan jadi semakin bersih. Tapi untuk saat ini, klaim nol emisi itu perlu dilihat dengan lebih kritis. Terakhir, kesiapan menghadapi situasi darurat. Apa yang terjadi jika mobil listrik kalian kehabisan baterai total di tengah jalan tol? Kalian tidak bisa sekadar jalan ke pom bensin terdekat bawa jerigen. Kalian butuh mobil derek khusus atau layanan mobile charging, yang ketersediaannya masih sangat langka dan mahal. Dealer mungkin tidak akan menyiapkan kalian untuk skenario terburuk ini. Mereka fokus pada hal-hal positif. Jadi, sebagai calon pemilik, kalian harus proaktif. Cari tahu layanan darurat apa yang tersedia untuk mobil listrik di daerah kalian. Simpan nomor telepon penting.
Selalu rencanakan perjalanan dengan baik dan jangan menunda-nunda untuk mengecas. Jadi, kesimpulannya, mobil listrik itu punya banyak sekali keunggulan. Senyap, nyaman, performa instan, dan potensi biaya operasional yang lebih rendah. Tapi, seperti semua teknologi baru, ada hal-hal yang perlu dipahami secara mendalam sebelum memutuskan. Jangan hanya termakan oleh promosi manis dari dealer. Lakukan riset kalian sendiri. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit yang sudah kita bahas tadi. Fahami soal degradasi baterai, biaya tersembunyi, jarak tempuh realistis, nilai jual kembali, dan tantangan infrastruktur. Dengan begitu, kalian tidak akan menyesal dan bisa benar-benar menikmati semua keuntungan memiliki mobil listrik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian yang sedang mempertimbangkan untuk beralih ke mobil listrik. Kalau kalian punya pengalaman atau pertanyaan lain seputar mobil listrik, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Mari kita diskusi bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.